Hai, halo, ketemu lagi di channel Cowok Merajut bersama Daniel di sini. Apa kabar Anda semua? Daniel doakan semuanya dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam berkarya. Dan akan belajar apa kita hari ini? Ya, seperti dilihat di judulnya, kita akan belajar membuat slipper atau semacam kaos kaki cantik seperti ini. Dan disclaimer aja di awal bahwa Daniel tidak memakai patokan ukuran S, M, atau L. Jadi Daniel menggunakan patokan langsung dipaskan ke kaki masing-masing. Dan ini ukuran yang Daniel buat ini muat untuk kaki ukuran 36 sampai dengan 38. Jadi nanti kalau Anda mau membuat yang lebih besar, tinggal ditambah row-nya aja. Atau mau yang buat lebih kecil, jadi bisa row-nya dikurang tapi hook-nya tetap. Atau pakai row-nya atau hook-nya di lebih kecil bisa. Dan untuk bahan yang Daniel pakai, Daniel memakai benang wool rangkap 2 menggunakan hook nomor 5 atau 3 mm, gunting dan penanda. So, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Kita akan awali row yang pertama dengan membuat magic ring terlebih dahulu. Jadi ekor benang kita akan putar 2 kali pada jari kita. Dan kemudian kita masukkan hakpen dari arah bawah benang. Kita tarik benang masuk. Kemudian kita libatkan sekali pada badan benang. Kita bawa masuk. Jadilah magic ring. Dan di dalam magic ring ini kemudian kita akan isi dengan 8 single crochet. Single crochet yang pertama, kita pasang dulu marker pada single crochet yang pertama. Dan kemudian bisa kita lanjut dengan membuat 8 single crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah 8 single crochet, kita lepas hakpennya. Kemudian ekor benangnya kita tarik sambil kita lihat benang mana yang bergerak duluan. Nah, jadi yang bergerak duluan benang ini, kemudian kita tarik untuk merapatkan si magic ringnya sampai cukup rapat. Dan kemudian baru kita tarik ekornya supaya magic ringnya benar-benar rapat. Oke, setelah itu selesai untuk row pertama, kita akan lanjut untuk row kedua. Row kedua tanpa slip stitch, kita akan memulai row kedua dengan cara memutar. Jadi di row kedua ini kita akan membuat di 8 single crochet, kita akan membuat masing-masing single crochet itu dengan increase. Jadi 2 single crochet pada 1 stitch. Jadi kita kerjakan pada 8 single crochet di row pertama. Jadi kita mulai dari single crochet yang pertama, kita buat 1 single crochet, kita pasang lagi markernya. Jadi kita akan mengerjakannya sekali lagi tanpa slip stitch. Kita akan mengerjakannya memutar, baru 1 single crochet, kemudian kita buat 1 single crochet lagi masih pada stitch yang sama. Dan kemudian pada stitch berikutnya kita buat 2 single crochet pada 1 stitch. Kemudian stitch berikutnya kita kerjakan juga increase, yaitu 2 single crochet di 1 stitch. Kita kerjakan
secara memutar. Selesai untuk row kedua, kita melakukan increase sebanyak 8 kali. Jadi di row kedua ini kita akan mempunyai total 16 stitch. Dan kemudian kita akan lanjut untuk row ketiga. Di row ketiga ini kita akan membuat satu single crochet dan kemudian increase sebanyak 8 kali juga. Kita mulai dulu untuk stitch yang pertama, kita buat satu single crochet dan kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat increase yaitu 2 single crochet pada satu stitch. Ini adalah set yang pertama. Kita ulang sebanyak 8 set. Jadi pada stitch berikutnya kita buat satu single crochet dan pindah ke stitch berikutnya, kita buat increase yaitu 2 single crochet pada satu stitch. Kita sudah mengerjakan sebanyak 2 set. Silakan dikerjakan untuk 6 set lagi. Selesai untuk row ketiga. Setelah kita mengerjakan satu single crochet dan increase sebanyak 8 set, jadi untuk akhir row ketiga kita akan punya 24 stitch. Dan kemudian kita akan lanjut untuk row keempat. Di row keempat ini kita akan membuat 2 single crochet untuk di 2 stitch, dan kemudian pada stitch berikutnya kita akan buat increase. Jadi kita akan mulai aja, kita buka markernya. Jadi pada stitch pertama kita akan buat satu single crochet dan jangan lupa pasang lagi markernya di awal putaran. Dan kemudian pada stitch berikutnya kita buat satu single crochet. Jadi total akan ada 2 single crochet di 2 stitch pertama. Dan kemudian pada stitch berikutnya kita akan buat increase yaitu 2 single crochet kita jadi pada satu stitch. Dan ini adalah set yang pertama. Kita kerjakan sebanyak 7 set lagi, jadi total akan ada 8 set. Jadi pada 2 stitch berikutnya kita buat masing-masing satu single crochet. Dan pada stitch berikutnya kita akan buat increase yaitu 2 single crochet pada satu stitch. Ini adalah set yang kedua. Kita kerjakan untuk set berikutnya sampai total ada 8 set. Selesai untuk row keempat, kita akan punya 32 single crochet di akhir row keempat ini. Dan kita akan mulai untuk row kelima. Di row kelima kita akan membuat pada 3 stitch. Yang pertama masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Dan kemudian pada stitch berikutnya kita akan buat increase yaitu 2 single crochet pada satu stitch. Kita mulai untuk stitch yang pertama, kita buka dulu markernya. Kita akan isi satu single crochet, kemudian kita pasang lagi markernya. Dan kemudian kita lanjut untuk 2 stitch berikutnya. Kita isi masing-masing satu single crochet. Jadi total ada 3 single crochet di awal putaran. Dan kemudian pada stitch berikutnya kita buat increase yaitu 2 single crochet kita jadikan satu, yaitu pada satu loop.
Kemudian kita ke 3 stitch berikutnya, kita isi masing-masing 1 single crochet, dan pada stitch berikutnya increase, yaitu 2 single crochet pada 1 stitch. Ini adalah set yang kedua. Kita teruskan untuk 6 set lagi. Kita kerjakan secara memutar. Row kelima selesai, jadi sekarang kita akan punya 40 single crochet di akhir row kelima ini. Dan untuk pembuatan secara memutar dengan increase, Daniel akan berhenti pada row kelima ini. Jika Anda ukurannya ingin lebih besar, boleh, berarti menambah kemudian berapa, 4 single crochet pada masing-masing stitchnya 1 single crochet, dan kemudian increase secara memutar. Silahkan boleh jika dirasa kurang besar, karena Daniel sudah berhenti di sini. Kemudian untuk 2 row berikutnya Daniel akan buat secara memutar tanpa increase lagi. Jadi buka dulu markernya, kita buat pada setiap stitch itu 1 single crochet, jadi tanpa ada increase lagi. Dan kita akan buat sebanyak 2 row. Jadi di 2 row itu kita akan buat setiap row-nya itu hanya 40 single crochet. Row ke-7 selesai. Di akhir row ke-7 kita akan punya 40 stitch atau 40 single crochet. Dan sekarang kita akan mulai ke motif dari pembuatan slipper ini. Kita lepaskan dulu stitch markernya. Kita slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan kemudian kita akan mulai membuat motif. Motifnya itu kita akan buat 2 double crochet, 1 chain, dan 2 double crochet pada 1 stitch. Kita akan mulai untuk stitch yang pertama, kita buat dengan membuat chainless double crochet. Masih ingat caranya kan? Jadi kita pegang benang yang menempel di hook, kita putar ke badan benang, kemudian kita masuk ke stitch yang kita tuju, kita tarik benang masuk, kita tarik benang lagi, kita putar ke belakang benang, dan kita buang 2 benang seperti kita menyelesaikan double crochet. Oke, setelah itu kita buat double crochet pada stitch yang sama. Seharusnya kita membuat 2 double crochet pada stitch yang pertama ini. Kita buat 2 double crochet, 1 chain, dan 2 double crochet. Tapi untuk yang pertama kita cukup membuat 2 double crochet dulu. Nanti 2 double crochet yang terakhir kita buat di akhir putaran. Setelah itu kita akan skip 3 stitch, 1, 2, 3. Pada stitch yang keempat kita buat double crochet, kita buat 2 double crochet. Daniel kurang fokus, maaf. Kemudian 1 chain, dan buat 2 double crochet masih pada stitch yang sama.
Jadi seperti ini motifnya. Kita skip kembali 3 stitch. Pada stitch yang keempat kita kembali buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet masih pada stitch yang sama. Kita kerjakan secara mutar. Kita buat sebanyak 9 kali. Jadi total akan ada, kita sudah membuat duanya, dua pola. Kita tinggal buat 7 lagi. Dan nanti di akhir putaran kita tinggal menyelesaikan 2 double crochet dan menutupnya dengan half double crochet, atau nanti kita ketemu di sana. Setelah 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet yang terakhir, kita kembali skip 3 stitch. Kita ketemu dengan awal putaran, kita baru membuat 2 double crochet. Dan kita akan melengkapinya dengan membuat 2 double crochet lagi pada stitch yang sama di awal putaran. Dan kita akan mengganti 1 chainnya itu dengan membuat 1 half double crochet. Jadi pada kepala chainless double crochet di awal putaran. Jadi sekarang kita posisinya ada di tengah-tengah, karena kita akan bekerja pada setiap chain space di antara 2 double crochet. Jadi kita masuk untuk row yang kedua. Kita akan membuat kembali pada setiap chain space di antara 2 double crochet itu dengan membuat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet. Jadi polanya sama dengan row yang pertama. Kita buat dulu chainless double crochet, kemudian buat lagi 1 double crochet untuk di chain space yang pertama ini. Kemudian kita pindah ke chain space berikutnya yang di antara 2 double crochet. Kita akan buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet pada chain space yang sama. Kita kerjakan secara mutar. Oh ya, dan lupa, jadi untuk karena kita membuatnya tadi stitchnya 40, dan untuk pola ini kan kita kelipatan 4, jadi kita akan punya 10 motif di setiap row-nya. Jadi tadi di row pertama kita punya 40 motif, nanti juga kita lanjut untuk row kedua ini, kita akan punya 40 motif juga. Nanti kita ketemu untuk di awal putaran. Maaf, revisi, bukan 40 motif, tapi 10 motif untuk di setiap putarannya. Oke, ini putaran kedua selesai. Untuk di motif yang terakhir, kemudian kita ketemu dengan awal putaran, kita baru membuat 2 double crochet, kemudian kita akan lengkapi dengan membuat 2 double crochet lagi, dan kita tutup row kedua dengan membuat half double crochet pada
kepala chainless double crochet di awal putaran. Jadi kita posisinya akan ada di tengah di antara 2 double crochet, dan kemudian kita bisa lanjutkan untuk ke row yang ketiga sampai row yang berikutnya. Disesuaikan aja ukurannya, jadi membuatnya sampai berapa row disesuaikan dengan kaki masing-masing. Nanti kita mau ketemu untuk di row terakhir. Setelah selesai dengan bagian depan slipper, ini Daniel membuatnya sebanyak 10 putaran, dan sekali lagi kita tidak ada patokan khusus, jadi membuatnya juga sesuai kebutuhan masing-masing berapa row-nya. Dan setelah kita membuat bagian depan, kita akan membuat bagian bawah, yaitu bagian telapak kaki sampai dengan tumit. Dan sebelum kita membuat bagian telapak kaki sampai tumit, ini Daniel minta Anda untuk memasang marker. Kalau Daniel memasangnya dari mulai kita berhenti, kemudian dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi 4 set. Kemudian Daniel pasang markernya. Ini adalah nanti untuk bagian atas dari si slipper, ya. Jadi sekarang kalau sudah, kita masuk ke bagian untuk tumitnya. Sekarang kita siap untuk membuat bagian telapak kaki sampai dengan tumit. Dan untuk pengerjaannya atau polanya sebenarnya pada dasarnya sama saja, seperti membuat pola di bagian depan slipper. Hanya saja kita mengerjakannya secara bolak-balik. Dan untuk di awal dan di akhir putaran kita hanya membuat 2 double crochet. Kita awali dengan membuat chainless double crochet untuk di awal putaran, dan kemudian pada tempat yang sama kita buat 1 double crochet. Jadi ada 2 double crochet di sana. Kemudian kita menuju ke chain space. Kita buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet pada tempat yang sama. Kemudian pindah ke chain space berikutnya, kita buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet. Kita kerjakan sampai kita ketemu di sebelum yang kita beri penanda. Di sebelum jadi pola sebelum kita beri penanda, kita berhenti di sana. Jadi ini tersisa 1 set 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet. Jadi pada set terakhir ini, di sebelum penanda, kita hanya akan buat 2 double crochet. Jadi kemudian kan ketemu set yang kita beri penanda, itu kita skip saja. Dan kemudian kita balik kelanjutan kita. Kita akan membuatnya jadi balik. Kita awali dengan membuat 1 chainless double crochet pada double crochet yang pertama. Dan double crochet yang kedua pada
double crochet yang kedua. Jadi ada 2 double crochet di awal putaran, dan kemudian kita bergeser ke 1 chain space. Jadi kita skip 2 double crochet yang ada di bawah ini, kita menuju ke chain space, kita buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet masih pada tempat yang sama. Kemudian skip 4 double crochet menuju ke chain space berikutnya, kita buat pola yang sama, yaitu 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet pada tempat yang sama. Skip 4 double crochet menuju ke chain space, kita buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet. Skip kembali 4 double crochet menuju ke chain space. Ini merupakan set yang terakhir. Kita buat 2 double crochet, 1 chain dan 2 double crochet. Kemudian skip 2 double crochet, ada 2 double crochet di sana. Jadi kita akan buat 2 double crochet di 2 double crochet yang terakhir. Seperti ini. Kemudian kita bisa balik lanjutan kita lagi dan kita ulangi terus polanya secara bolak-balik sampai dengan ukuran di tumit kita. Jadi silakan disesuaikan saja ukurannya, nanti berapa berapa row, disesuaikan aja ukurannya dengan telapak kaki kita sampai dengan tumit. Oke, nanti ketemu untuk cara menyambungnya. Dan setelah selesai bagian telapak kakinya kita buat secara bolak-balik dan pastikan ukurannya sudah benar sesuai kebutuhan atau sesuai kaki kita. Dan sekarang ini kita akan sambungkan bagian untuk tumitnya. Dan akan buka dulu markernya. Jadi dari tempat terakhir kita berhenti. Kemudian kita buat 1 chain. Dan kemudian kita buat 1 single crochet pada stitch yang pertama atau di tempat double crochet yang pertama. Kita buat 1 single crochet dan kemudian kita pindah ke di seberangnya. Jadi kan kita satukan begini, di seberangnya ada 2 double crochet juga, jadi kita buat single crochet di double crochet yang pertama. Kemudian pindah ke double crochet di sisi yang dekat dengan kita buat 1 single crochet, bergeser ke di sisi yang di sebelah di depan kita buat 1 single crochet. Jadi begitu terus, jadi berganti-gantian di sebelah sisi dekat kita, kemudian di seberangnya, begitu terus kita buat single crochet secara berganti-gantian. Jadi ini menuju ke stitch yang dekat kita buat single crochet, kemudian di stitch seberangnya single crochet, ketika kita ketemu 1
chain juga kita buat 1 single crochet di 1 chain tersebut. Jadi kita buat 1 single crochet secara berganti-gantian di sisi dekat dengan kita dan juga pindah ke sisi seberangnya, begitu terus menerus sampai dengan stitch yang terakhir. Kalau misalkan ada cara lain untuk menyambung juga boleh sih, dipakai saja. Ini cuman ya Daniel ngasih tahu cara yang Daniel pakai untuk menyambung seperti ini gitu. Setelah semuanya kita kerjakan 1 single crochet pada setiap stitch dan tersambung, kita bisa potong benangnya, kita tarik, kemudian kita akan rapikan dari arah dalam, kita bawa benangnya masuk, dan kita bisa selip-selipkan aja di antara serat-serat benang yang ada di dalam. Atau kalau supaya lebih kuat, ini kan Daniel pakai 2 serat. Nah kalau Anda pakai yang 1 serat juga bisa, benangnya di split aja, dibagi 2 supaya lebih kuat aja, dibagi 2 kemudian diikat. Kan benang juga bisa kan dibagi 2 seratnya juga bisa. Kemudian kalau kesulitan bisa pakai hook yang lebih kecil, ganti hooknya juga nggak masalah. Jadi yang penting rapi aja sih, dirapi-rapikan di serat-serat di dalamnya. Oke, setelah itu kalau sudah rapi bisa dipotong sisa benangnya dan seperti ini penampakannya. Kita nanti akan ke bagian untuk atas slipernya. Dan sekarang ini kita akan menuju ke part berikutnya, yaitu part bagian atas slipper. Jadi kita akan membuatnya secara single crochet aja bolak-balik. Jadi dimulai dari ujung sini. Jadi kita dimulai dari ujung terluar slipper. Jadi kalau ini bagian dalamnya, di bagian luar slipper. Jadi kita akan mulai single crochet sampai ke bagian dalam, kemudian nanti ada tambahan chain, kemudian baru dikerjakan bolak-balik. Jadi akan menutup bagian depan kaki kita nantinya seperti ini kurang lebih. Oke, langsung aja kita ke pengerjaannya. Oke, sekarang kita akan mulai membuat untuk bagian atas dari slipper. Jadi kita bekerjanya dari bagian terluar slipper, bukan di bagian dalam. Jadi kalau kita pakai kan ada bagian, jadi misalkan ini kita pakai, jadi ada bagian di luar dan ini ada bagian di dalam kaki. Nah kita
bekerjanya mulai dari bagian yang luar kaki. Oke, dan kita bekerjanya dimulai dari di sana kan ada kita mengerjakan 2 double crochet. Nah, di sana kita akan mulai kita buat single crochet dan ini di awal putaran Daniel akan memakai standing single crochet. Setelah satu single crochet yang kita buat dengan standing single crochet, kemudian di masih stitch yang sama kita buat kembali 2 single crochet. Jadi akan ada 3 single crochet pada badan double crochet yang pertama. Kemudian kita bergeser ke double crochet yang berikutnya, atau kita anggap aja ini chain space, dan di chain space ini juga kita buat 3 single crochet. Jadi pada masing-masing chain space kita buat 3 single crochet. Kita buat terus sampai nanti di 2 double crochet berikutnya. Setelah selesai untuk chain space yang terakhir, kemudian kita akan tambah, kita akan membuat chain sepanjang bebas saja supaya untuk menutup dari arah ke sini sampai sini. Jadi seperti ini nanti, supaya nanti tertutup seperti ini. Kita perlu tambahan chain, ya, semoga dapat dipahami. Nah, untuk chainnya sesuaikan saja. Kalau Daniel membuatnya 20 chain. Setelah 20 chain kita buat, atau Anda sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, kemudian kita balik dan kita akan isi masing-masing back bump. Jadi kita bekerja pada back bump. Kalau kita putar di sini ada kayak punuk-punuk. Nah, kita akan isi back bump itu dengan 1 single crochet. Jadi kita bekerja pada back bump, kita isi 1 single crochet sampai dengan selesai. Setelah selesai semua chainnya terisi, kemudian kita ketemu lagi dengan single crochet dan kita akan mulai isi masing-masing stitch atau masing-masing single crochet dengan single crochet sampai dengan nanti di awal single crochet. Jadi kita akan teruskan membuat single crochetnya sampai nanti ketemu dengan single crochet di awal putaran. Setelah sampai di single crochet yang terakhir atau yang pertama di awal row, kemudian kita buat 1 chain dan kita balik rajutan kita. Kemudian kita bisa kerjakan lagi single crochet secara memutar tanpa ada increase. Jadi hanya satu stitch kita isi 1 single crochet sampai pada
single crochet yang di ujung, jadi di chain yang sudah kita buat, kemudian balik lagi begitu seterusnya. Jadi saya minta Anda untuk mengerjakan sendiri karena saya rasa juga cukup mudah. Jadi kita hanya mengerjakan single crochet secara bolak-balik. Kalau Daniel buatnya 1 2 3 4 5. Jadi setelah 5 single crochet secara bolak-balik, kemudian buat untuk lubang kancingnya. Jadi skip, kalau Daniel buatnya skip 3 chain, maaf 3 stitch, dan kemudian dilanjut atasnya juga setelah ada lubang 5 lagi, 5 single crochet bolak-balik begitu. Terus kemudian dipasang kancing, nanti ketemu untuk lining. Dan sekarang ini kita sampai di bagian terakhir dari pembuatan slipper ini, yaitu kita akan membuat lining. Jadi liningnya cukup simpel, hanya kita akan membuat single crochet saja secara mengelilingi badan dari slipper ini. Jadi Daniel mulai dari belakang, jadi arah belakang slipper. Daniel akan membuat standing single crochet di awal, tarik benang masuk, kemudian ekor benang kita putar ke badan hook 1 kali, dan kemudian tarik benang masuk. Ini adalah standing single crochet. Dan kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat 1 single crochet. Jadi untuk liningnya masing-masing stitch kita isi 1 single crochet aja, seperti yang sudah Daniel bilang. Jadi sangat simple kan. Jadi kita kerjakan 1 stitch, kita isi 1 single crochet, dan ketika ketemu dengan sudut, jadi ini nanti kita akan ketemu dengan sudut, kita isi 2 single crochet. Jadi jalannya kita jalan aja ketemu sudut, kemudian di sudut kita isi dengan 2 single crochet, kemudian jalan lagi, kemudian ketemu dengan bagian depan slipper, kita isi masing-masing stitch juga 1 single crochet. Jadi di double crochet, kemudian di 1 chain space juga kita isi 1 single crochet, jalan terus, kemudian ketemu dengan bagian atas lagi, isi masing-masing stitch dengan 1 single crochet, ketemu dengan sudut, isi 2, jalan lagi, terus nanti ketemu dengan single crochet di awal putaran, kemudian bisa potong benang, dan nanti bisa kita invisible join. Ini mungkin ada yang butuh cara untuk invisible join itu bagaimana sih gitu. Jadi ini setelah selesai untuk stitch terakhir, kita putus benang aja, kemudian kita tarik benangnya keluar, kemudian kita menuju ke single crochet yang kedua. Jadi ini ada single crochet yang pertama yang kita buat dengan standing single crochet, kemudian ini adalah single crochet kedua. Kita masukkan hakpen kita tarik benangnya masuk, dan kita kembali ke single crochet terakhir ya, tapi kita akan masukkan hakpen dari arah belakang. Jadi kita ambil back loopnya, kita tarik benangnya masuk. Jadi kalau dari arah atas, seratnya akan menyerupai single crochet,
untuk mengisi single crochet yang pertama. Setelah itu kita bisa balik dari arah dalam, kita pakai hook yang lebih kecil, bisa kita rapikan saja ekor-ekor benangnya. Jadi pastikan seratnya tidak ketarik supaya bagus terlihatnya. Dan kita ambil 2 serat. Jadi kalau Anda makainya yang 1 serat itu bisa di split aja seratnya. Dan ini kebetulan Daniel pakai yang rangkap 2, jadi Daniel bagi 2. Kemudian kita ikat supaya tidak putus nantinya. Dan setelah itu bisa kita rapikan lagi. Untuk sisa-sisa benangnya kita selip-selipkan serapi mungkin, kita sembunyikan. Dan bisa kita potong sisa benangnya. Selesai deh untuk slipper kita. Dan bisa kita lanjut untuk membuat pasangannya supaya dia tidak jomblo, tidak sendirian. Jangan lupa pasang kancing, dan pasang kancingnya harus di bagian terluar dari slipper. Oke, silahkan dibuat untuk pasangannya. Dan dengan demikian selesai untuk cara pembuatan slipper ini. Terima kasih kita sudah belajar bersama. Sampai ketemu di project berikutnya. Dadah.